Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah mendengar ustadz yang lagi ngetop di medsos. Dia berkata bahwa Allah itu suci dari 6 arah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Karena kalau bisa ditunjuk berarti sama dengan makhluk. Nah, ini akal-akalan aja ya. Ya biasa sebagian orang senang dengan kalimat-kalimat, dianggap kalimat ini bagus, indah, tapi itu adalah kalimat yang batil. Iya. Allah yang mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa dia di atas. Dan dalil yang menunjukkan ketinggian Allah di atas langit, itu kata Ibnul Qayyim sekitar 2000 dalil. Sekitar 2000 dalil. Bukan kias-kias seperti ini atau sangkaan-sangkaan seperti ini. Berarti sama dengan makhluk. Itu kan sangkaan dia. Sangkaan dia. Iya. Jelas ya? Kenapa sangkaan ini muncul? Karena dianya sendiri asalnya keliru di dalam memahami. Jadi sekarang saya berikan perbandingan. Nah mesti kalau dikatakan dia itu di suatu sudut, ya makhluk juga di sudut. Berarti kalau Allah di sudut, makhluk di sudut, berarti diserupakan antara makhluk dengan Allah. Nah mesti ada kesamaan dalam suatu sifat, suatu bentuk, atau ada kesamaan dalam penamaan sifat, menunjukkan kesamaan pada hakikatnya. Belum tentu. Iya. Manusia melihat, ya kan? Manusia mendengar. Kucing melihat dan mendengar atau tidak? Melihat. Ya jangan sampai ada yang bilang, wah ini Ustadz bahaya nih, masa kita disamakan manusia dengan kucing? Jadi saya bilang kucing melihat mendengar. Jangan ada yang bilang, oh saya samakan manusia dengan kucing. Jelas ya? Jadi boleh saja sama dalam sifat, tapi beda apa? Hakikatnya antara makhluk saja seperti itu. Apalagi antara makhluk dan yang menciptakannya. Makanya masalahnya di sini apa? Orang-orang yang berucap seperti ini, dia ini seakan-akan mensucikan Allah dari hal yang jelek. Padahal dasarnya tidak. Dia asalnya sudah jatuh dulu dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi yang dia pikir ini, kalau dia berbuat begini, dia serupakan Allah dengan makhluk. Maka karena asal pemikirannya yang rusak ini, dia datang lagi kepada kerusakan yang lain. Akhirnya dia takwil ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, ini jadi kena dua kerusakan. Karena itu kata para ulama, setiap orang yang mentakwil pasti dia adalah mentasbih, melakukan tajsim juga. Dan setiap mujassim, musyabbih, dia juga pasti mentakwil. Pasti mentakwil. Ini jatuh pada dua kerusakan sekaligus. Ahli sunnah itu berada di pertengahan. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah nafikan tidak serupa dengan suatu apapun. Ini namanya tanzih, pensucian. Tapi bukan artinya kita tiadakan sifat dari Allah. Allah tetapkan dirinya, dia maha mendengar lagi maha apa? Maha melihat. Nah begitu caranya memahami. Jelas ya? Dan ini jalannya para as-salaf. Tidak ada silam pendapat di tengah para salaf dalam hal tersebut. Jadi kalau ada yang mengatakan berbeda jalannya dengan jalan para salaf ini, karena dia baru lahir saja, ya, menyelisih dari kesepakatan para ulama. Baik, tidak usah sebut nama orangnya. Saya dalam penjelasan itu biasanya saya cuman terangkan tentang kesalahannya, pemikirannya yang keliru. Ya kalau dia merasa dirinya misalnya bermanfaat dengan apa yang saya sampaikan, ya alhamdulillah. Ya kalau dia melihat hal yang lain, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan. Ya. Kalau dia ingin menjelaskan, dia punya dalil dan hujjah atas apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan, maka disampaikan hujjahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin.